Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dinda Yufadila. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 2892170006 dari program Studi Manajemen kelas konversi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisa resiko dan ketidakpastian sebagai prasyarat untuk ujian akhir semester mata kuliah ekonomi manajerial yang diampu oleh Ibu Wina. Langsung saja kita ke pembahasannya. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu tentang ketidakpastian mega proyek KEK Bitung. Pembangunan kawasan ekonomi khusus KEK Bitung di Sulawesi Utara itu sudah ditetapkan lewat Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Bitung. Salah satu konsekuensi dari pembangunan KEK ini adalah reklamasi di sebagian garis pantai Kota Bitung yang juga dikenal sebagai sebutan Kota Cakalang. Reklamasi ini disinyalir akan mengancam keanekaragaman hayati perairan Selat Lembeh yang terkenal akan kekayaan biota laut renik dan unik dan menjadi surga fotografi bawah laut. Maher Musa, seorang pemandu selam di sejumlah lokasi di Sulawesi Utara, menyatakan belum mengetahui tentang KEK Bitung. Namun, Maher menyadari reklamasi akan berdampak pada hilangnya keindahan bawah laut dan berpotensi mengganggu jasa yang ditawarkannya di objek wisata selam Selat Lembeh yang relatif berdekatan dengan lokasi KEK tersebut. Jadi menurut Maher, kalau nanti direklamasi, keindahan bawah laut itu tidak ada yang bisa dilihat lagi. Jadi objek-objek fotografi makronya bisa hilang. Padahal Lembeh ini sudah terkenal untuk fotografi makro. Sebagian penduduk juga belum mengetahui rencana pembangunan KEK tersebut. Walaupun dinyatakan belum ada sosialisasi kepada warga, proyek pembangunan ini telah membebaskan 92,6 hektar lahan yang masih berkonflik. KEK Bitung akan menempati lahan seluas 534 hektar di 3 kelurahan, yaitu Kelurahan Tanjung Merah, Manembo-Nembo, dan Segeret. Seorang warga Kelurahan Tanjung Merah mengkhawatirkan pembangunan KEK akan menggusur tempat tinggalnya. Warga akan menolak jika sampai terusir dari tempat tinggal mereka, kata Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tanjung Merah. Belum adanya sosialisasi rencana pembangunan KEK Bitung yang ditargetkan selesai tahun 2018 ini juga dialami oleh sebagian aparatur pemerintah setempat. Lurah Tanjung Merah menyatakan bahwa pihaknya belum mendapatkan kepastian kapan pembangunan KEK dimulai. Namun masyarakat tetap mendukung KEK Bitung mengingat sebagian besar warga Kelurahan Tanjung Merah yang berjumlah 1.359 jiwa tersebut bergantung dari penghasilan sebagai buruh industri. Saat ini terdapat 10 perusahaan di Kelurahan Tanjung Merah yang bergerak di bidang industri perikanan. Lurah Manembo-Nembo mengatakan belum mengetahui proyek apa yang akan dibangun di kelurahannya. Dia hanya paham bahwa sedang dilakukan proyek pelebaran jalan dengan mekanisme ganti untung bagi warga yang terdampak dan rencana menggunakan aliran sungai sebagai sumber air. Proyek pelebaran jalan tersebut masih menyisakan kesepakatan nilai lahan yang belum tercapai. Warga berharap mega proyek KEK Bitung tidak menjadikan mereka penonton di kampung sendiri. Dalam proses pengambilan keputusan, seorang pembuat keputusan selalu berhadapan dengan berbagai faktor atau kondisi yang dapat mempengaruhi kemungkinan hasil keputusan menjadi tidak seperti yang diharapkan. Dengan kata lain, seorang pembuat keputusan berhadapan dengan resiko dan ketidakpastian. Dalam bagian ini, kita akan membahas mengapa seorang pembuat keputusan perlu mengadakan analisis resiko atau ketidakpastian. Lanjut ke slide berikutnya. Lalu kita akan membahas kondisi dalam pembuatan keputusan. Analisis resiko perlu dilakukan oleh seorang pembuat keputusan karena pembuat keputusan sering tidak tahu dengan pasti hasil dari setiap tindakan di masa datang. Sebagai contoh adalah kasus rencana pendirian PLTN.
Pembangkit listrik tenaga nuklir oleh Indonesia. Rencana pendirian ini telah dimulai sejak beberapa puluh tahun yang lalu. Bahkan survei kelayakan proyek ini sendiri telah dimulai dan didasarkan pada tahun 1970-an dan 1980-an. Hasil survei menunjukkan bahwa proyek PLTN layak untuk dilakukan pada tahun 2000. Tetapi dengan adanya perkembangan teknologi baru yang ada pada tahun 2000 yang memungkinkan diciptakannya sumber energi baru, maka pemerintah sebagai pembuat keputusan melihat bahwa pendirian PLTN pada tahun 2000 tidak sesuai lagi akan lebih baik didirikan setelah tahun 2020. Kondisi ini menunjukkan bahwa keputusan jangka panjang sering menghadapi ketidakpastian atau resiko. Ketidakpastian ini bisa muncul oleh berbagai sebab, seperti kondisi ekonomi di masa datang, tingkat persaingan di masa datang, perkembangan teknologi, maupun perubahan selera konsumen. Satu-satunya perusahaan pengalengan ikan sarden di Amerika Serikat yang mampu bertahan dan telah beroperasi selama 135 tahun akhirnya harus memutuskan untuk menutup usahanya pada tahun 2010 karena perubahan selera masyarakat Amerika. Walaupun ikan sarden telah menjadi makanan favorit orang Amerika selama berpuluh-puluh tahun karena rasa dan kemudahan menyajikannya, namun sekarang masyarakat Amerika lebih memilih ikan tuna yang dinilai lebih enak, lebih banyak dagingnya, dan tidak seamis ikan sarden. Ketidakpastian semacam ini timbul karena informasi atau pengetahuan yang tidak sempurna yang dimiliki perusahaan. Pemerintah Indonesia mempunyai informasi yang terbatas tentang kemungkinan ditemukannya sumber energi alternatif selain nuklir. Demikian juga pihak manajer perusahaan pengalengan ikan sarden di Amerika yang tidak atau sedikit memiliki pengetahuan tentang perubahan selera masyarakat. Bila para pembuat keputusan mengetahui dengan pasti kondisi yang akan terjadi di masa datang, mereka akan mengambil langkah antisipatif dan mencegah kebangkrutan. Dengan demikian, sangatlah penting untuk memasukkan faktor ketidakpastian atau risiko ke dalam proses pembuatan keputusan strategis. Slide selanjutnya, jadi kita dapat simpulkan dari uraian slide sebelumnya, kita juga bisa lihat bahwa suatu keputusan dapat dibuat dalam kondisi adanya kepastian, kondisi yang mengandung risiko, dan kondisi ketidakpastian. Penjelasan masing-masing kondisi tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada kondisi kepastian. Kondisi kepastian itu situasi di mana hanya ada satu kemungkinan hasil dari suatu keputusan dan hasil ini diketahui secara pasti. Contohnya gini, bila kita membeli saham sebuah perusahaan, kita berada dalam kondisi kepastian bahwa kita pasti akan mendapatkan dividen dari saham yang kita miliki. Yang tidak pasti adalah besarnya dividen yang akan diterima, di mana besarnya akan tergantung pada kondisi kinerja perusahaan. Lalu yang lainnya, bila kita akan pergi keluar kota dengan pesawat terbang, dapat dipastikan bahwa kita akan mendapatkan tiket kalau kita memesan jauh-jauh hari sebelumnya. Nah, sebaliknya, bila terdapat lebih dari satu kemungkinan hasil dari suatu keputusan, kita berhadapan dengan kondisi resiko atau ketidakpastian. Selanjutnya ada kondisi risiko, yaitu kondisi di mana terdapat lebih dari satu kemungkinan hasil dari satu keputusan dan probabilitas dari masing-masing hasil diketahui atau dapat diperkirakan. Kondisi resiko mensyaratkan bahwa pembuat keputusan mengetahui semua kemungkinan hasil keputusan dan bisa memperkirakan besarnya probabilitas munculnya setiap hasil. Contoh untuk kondisi resiko sendiri itu yang pertama, dalam melempar uang logam, kita tahu dengan pasti bahwa kemungkinan hasilnya ada keluar gambar atau angka. Dari dua kemungkinan hasil ini, kita juga dapat mengetahui probabilitas keluar gambar atau angka, yaitu masing-masing 50-50 atau 50-50. Contoh yang lainnya, seseorang yang mendaftar ke sebuah perguruan tinggi menghadapi kemungkinan hasil diterima menjadi cadangan atau tidak diterima. Probabilitas masing-masing kemungkinan hasil tersebut dapat diperkirakan berdasarkan nilai SMA, jumlah pendaftar dan nilai rata-rata mereka, daya tampung fakultas yang dituju, dan sebagainya. Secara umum, semakin besar variabilitas
dalam artian itu semakin banyak jumlah dan range dari kemungkinan hasil, maka semakin besar resiko yang berkaitan dengan keputusan atau kegiatan. Lalu yang ketiga ada kondisi ketidakpastian. Adalah situasi di mana terdapat lebih dari satu kemungkinan hasil dari suatu keputusan, tetapi probabilitas dari setiap kemungkinan hasil yang muncul tidak diketahui atau tidak berarti. Dalam kondisi yang ekstrim, dapat dimungkinkan hasilnya tidak diketahui. Hal ini dapat terjadi karena tidak memadainya informasi yang dimiliki pembuat keputusan tentang keadaan masa lalu atau ketidakstabilan kondisi dari hal yang akan diputuskan tersebut. Jadi contohnya itu seperti ini. Pemburu harta karun di suatu lokasi pada kedalaman Samudra Indonesia akan menghadapi ketidakpastian menemukan harta tersebut dan probabilitas masing-masing hasil juga tidak dapat diketahui. Lalu contoh yang lainnya, penggali tambang minyak di suatu tempat yang belum terbukti adanya kandungan minyak akan membuahkan hasil yang belum pasti akan adanya minyak. Sebagai probabilitas adanya atau tidak adanya minyak juga tidak dapat dipastikan. Seorang pembuat keputusan tidak perlu melakukan analisis keputusan bila menghadapi kondisi pengambilan keputusan dalam kepastian, karena hasilnya dipastikan hanya satu. Sebaliknya, pembuat keputusan perlu melakukan analisis keputusan bila menghadapi kondisi resiko atau ketidakpastian. Selanjutnya kita akan membahas tentang analisis keputusan dalam kondisi resiko. Jadi analisis pembuat keputusan yang mengandung resiko atau analisis resiko dilakukan dengan menggunakan 3 konsep. Yang pertama, strategi, sifat kondisi, dan matrik imbalan. Untuk strategi sendiri, adalah satu kegiatan di antara beberapa alternatif kegiatan yang dapat diambil oleh pembuat keputusan untuk mencapai suatu tujuan. Misalnya, untuk mencapai tujuan memaksimumkan laba jangka panjang, manajer perusahaan dapat menggunakan strategi mekanisasi atau menggunakan tenaga kerja yang mempunyai produktivitas tinggi. Manajer juga dapat menempuh strategi mengubah kapasitas pabrik dengan membangun pabrik yang lebih besar atau lebih kecil. Lalu yang kedua ada sifat kondisi, adalah kondisi di mana di masa yang akan datang mempunyai pengaruh berarti terhadap tingkat keberhasilan atau kegagalan suatu strategi. Tetapi pembuat keputusan hanya mempunyai sedikit atau tidak mempunyai kontrol terhadap kondisi tersebut. Sebagai contoh, pembuat keputusan tidak mempunyai kontrol atas kondisi ekonomi negara yang mungkin akan mengalami booming atau resesi di masa datang, serta atas kondisi negara damai atau perang. Semua itu di luar kontrol pembuat keputusan, tetapi yang akan sangat mempengaruhi strategi yang akan digunakan. Dengan demikian, suatu keputusan akan sangat tergantung pada pengetahuan atau perkiraan pembuat keputusan mengenai bagaimana suatu keadaan negara di masa mendatang akan mempengaruhi keberhasilan strategi. Lalu yang ketiga ada matriks imbalan. Adalah tabel yang menunjukkan kemungkinan hasil dari setiap strategi dalam setiap kondisi. Misal, dari matrik imbalan dapat diketahui tingkat keuntungan yang akan dihasilkan bila perusahaan menggunakan mesin atau tenaga kerja produktif dan bila keadaan ekonomi sedang booming, normal, atau resesi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang analisis resiko dengan distribusi probabilitas. Jadi untuk probabilitas sendiri itu merupakan kesempatan suatu kejadian akan muncul. Jadi dalam pelemparan mata uang logam, kita dapat mengatakan bahwa kemungkinan munculnya sisi angka adalah 50% atau setengah. Hal ini berarti bahwa terdapat satu kesempatan dari 2 kesempatan untuk munculnya kejadian ini. Sedangkan untuk distribusi probabilitas sendiri adalah berbagai kemungkinan hasil suatu kejadian dengan besarnya masing-masing probabilitas. Sebagai misal, ada 4 kemungkinan kondisi ekonomi, yaitu sebelumnya ada 3 kemungkinan kondisi ekonomi, yaitu boom, normal, dan resesi. Dari kemungkinan hasil ini dapat disusun distribusi probabilitas kondisi ekonomi dalam peluncuran produk baru tersebut, seperti yang perlu diingat, jumlah probabilitas harus 1 atau 100%. Konsep distribusi probabilitas ini sangat penting dalam mengevaluasi dan membuat keputusan tentang proyek investasi secara umum.
Hasil suatu proyek investasi akan tinggi bila kondisi perekonomian sangat baik, boom. Dan sebaliknya akan kecil bila kondisi perekonomian buruk atau resesi. Bagaimana keputusan tentang proyek investasi, mana yang sebaiknya dilakukan, perusahaan dapat ditetapkan dengan menggunakan nilai yang diharapkan. Nilai yang diharapkan dapat ditentukan dengan cara mengalihkan setiap kemungkinan hasil suatu investasi dengan probabilitas kemungkinannya, dan kemudian menjumlahkannya secara matematis. Nilai yang diharapkan ini dapat dituliskan sebagai berikut. Jadi untuk mencari expected value sama dengan sigma FI dikali PI, di mana FI itu nilai pada kejadian I, PI itu merupakan probabilitas kejadian I yang akan muncul, dan I sendiri itu merupakan jumlah hasil yang mungkin atau jumlah keadaan tertentu, sifat atau kondisi. Jadi nilai sendiri yang ingin diketahui dapat bermacam-macam, seperti laba penjualan, penjualan itu sendiri, atau yang lainnya. Jadi expect value itu dari suatu investasi merupakan bobot rata-rata dari semua kemungkinan tingkat hasil dari investasi di bawah berbagai sifat kondisi dengan probabilitas masing-masing kondisi sebagai bobot. Laba yang diharapkan dari suatu investasi merupakan pertimbangan yang penting dalam memutuskan proyek mana yang lebih menguntungkan atau memilih proyek mana yang akan dilaksanakan. Selanjutnya saya akan membahas tentang analisis resiko dengan deviasi standar. Jadi, semakin kecil resiko dari suatu strategi atau keputusan, itu semakin padat atau kurang tersebarnya suatu distribusi. Alasannya adalah probabilitas munculnya hasil nyata yang akan menyimpang dari nilai yang diharapkannya juga semakin kecil. Cara distribusi probabilitas ini merupakan cara untuk mengetahui besar kecilnya risiko, namun masih bersifat relatif, sehingga selera pembuat keputusan sangat mempengaruhi dalam menentukan proyek mana yang akan dilaksanakan. Untuk mengetahui kesalahan yang mungkin dibuat dengan cara ini, sebenarnya kepadatan atau tingkat sebaran suatu distribusi probabilitas dapat diukur dengan suatu ukuran absolut, yaitu dengan deviasi standar. Dalam hal ini, deviasi standar dapat disebut sebagai ukuran absolut resiko, di mana berlaku aturan. Semakin kecil nilai deviasi standar, semakin padat atau kurang tersebarnya suatu distribusi, maka semakin kecil resiko. Untuk deviasi standar itu dapat ditentukan dengan formula sebagai berikut. Sigma X dikurang X 2NI sama dengan 1 dikali PI. Untuk X sendiri yang pertama itu hasil yang mungkin. Lalu kurang expect value dan dikali probabilitas dari kejadian. Lalu selanjutnya adalah metode-metode lain untuk mengatasi ketidakpastian. Jadi selain kriteria Vollmer yang tadi kita bahas, ada sejumlah metode yang tidak begitu formal yang biasanya digunakan oleh para pembuat keputusan untuk mengurangi ketidakpastian atau mengurangi bahaya yang timbul dari ketidakpastian. Ada beberapa metodenya. Yang pertama, mengumpulkan tambahan informasi. Pembuat keputusan dapat mengumpulkan tambahan informasi yang terkait dengan strategi yang akan dilakukannya, sehingga ketidakpastian dan bahaya yang timbul dari suatu strategi atau kejadian dapat dikurangi. Namun, pengumpulan tambahan informasi seperti ini tidak jarang membutuhkan biaya yang cukup besar, dan manajer mungkin harus memperhitungkannya sebagai suatu investasi lain. Sebagai contoh, pembuat keputusan dapat melakukan survei tentang perilaku konsumsi masyarakat di wilayah tertentu untuk mengurangi atau menghilangkan kemungkinan gagalnya peluncuran produk baru yang akan dilakukan, yaitu apakah produk baru sesuai dengan kebiasaan, selera, atau nilai yang dianut masyarakat setempat. Yang kedua adalah mengacu pada ahli atau pakar atau pihak yang berwenang. Pembuat keputusan dapat mengatasi ketidakpastian dengan cara meminta pendapat dari seorang yang ahli di bidangnya untuk menghilangkan ketidakpastian atas suatu pertanyaan tertentu atau bahkan menghilangkan sama sekali ketidakpastian yang terkandung dalam suatu keputusan. Misal, pembuat keputusan dapat bertanya kepada ahli keuangan tentang kecenderungan kondisi pasar dan faktor-faktor dominan yang berpengaruh pada waktu-waktu yang akan datang.
untuk menghilangkan ketidakpastian atau keputusan investasi di pasar uang yang akan dilakukan perusahaan. Lalu, yang ketiga, mencoba mengontrol lingkungan bisnis. Bila perusahaan bisa mengontrol lingkungan bisnisnya, ketidakpastian yang dihadapi perusahaan akan dapat dikurangi. Salah satu cara untuk mengontrol adalah dengan mencoba mendapatkan kekuatan monopoli atas suatu produk melalui paten, copyright, atau franchise terbatas. Dengan kekuatan monopoli ini, perusahaan dapat membatasi masuknya pemain baru ke dalam pasar atau bahkan mengeluarkan pemain lama dari pasar, sehingga pasar dapat dikuasai perusahaan. Lalu yang selanjutnya ada hedging. Hedging adalah pada suatu kontrak jual atau beli sejumlah komoditi tertentu, sekuritas, mata uang asing, dan sebagainya untuk dikirim pada suatu tanggal tertentu di masa yang akan datang, dan pada tingkat bunga atau harga yang disetujui saat ini. Ketika kontrak sampai pada tanggal yang telah ditetapkan, pengiriman akan dilakukan sesuai dengan kondisi yang telah disetujui sebelumnya dan tidak tergantung pada kondisi yang terjadi pada saat pengiriman dilakukan. Sebagai contoh, sebuah perusahaan membuat kontrak pembelian sejumlah input pada tingkat harga yang disetujui saat itu untuk dikirim dalam 3 bulan mendatang. Setelah 3 bulan, perusahaan tersebut dapat menerima pengiriman input pada tingkat harga yang telah ditetapkan. Berapapun harga input yang terjadi pada waktu pengiriman, dengan melakukan hal semacam ini, perusahaan dapat menghilangkan ketidakpastian perubahan harga. Yang terakhir ada diversifikasi. Untuk diversifikasi merupakan cara yang sangat penting dan paling umum dilakukan untuk mengatasi ketidakpastian. Diversifikasi jenis produk yang dihasilkan, komposisi portofolio, dan jenis usaha yang berbeda dapat dilakukan untuk mengurangi resiko. Apabila permintaan suatu produk, pengembalian suatu aset, atau keuntungan suatu jenis usaha berubah atau turun, maka keberadaan perusahaan, keuntungan seluruh portofolio, dan tingkat hidup perusahaan tidak dibahayakan dengan diversifikasi. Sekian yang dapat saya jelaskan. Semoga materi ini dapat dipahami dan dimengerti. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.